bidang. Dalam politik sama daun kering. Saya ingat pemilu tahun 97 banyak partai ngebohongin rakyat. Kemarin pemilu 2002 banyak rakyat ngebohongin partai. Bener-bener kampanye, yang mana aja kampanye Jokowi. Kaos, siapa aja kasih kaos ya ambil. Pantas kau nyetak kaos kagak cukup-cukup. Dulu, sekarang saya udah berhenti ngurusin partai, kagak ada urusan udah. Kapok sih enggak. 3,5 tahun mimpin partai, zohir batin tekor. Yang kita usung jadi anggota DPR lagunya kayak Pengki naik ke balai. Pengki naik ke balai keren banget, dia lupa dari mana dia berangkat. Saudara-saudara, daun kering. Masyarakat daun kering, gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Penyakitnya 3: kudis, kurap, kutil. Ini penyakit masyarakat daun kering nih. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya satu, kuman, kurang iman. Yang tanya dalil nih ilmu takatik namanya nih. Kudis kurang disiplin. Disiplin kita rendah sekarang. Termasuk disiplin ibadah. Yang zohor udah mau asar, yang asar udah dekat maghrib, terambah isya nyambung sama subuh. Sahnya sah aja, cuman kan kudis. Jalan tol macet bukan cuma karena kendaraan lebih banyak dari jalan yang kita bangun, tapi faktor disiplin. Udah mobil tua, yang nyupir tua, di kanan aja kagak mau bisa. Habis yang belakang belingsatan. Kudis. Korupsi susah diberantas, kudis. Sebagian elit kita di atas mentalnya mental kayak anak muda naik motor di tengah malam ngebut, perapatan lampu merah nyodok terus, dicegat sama polisi. Beri, iya pak. Minggir, siap. SIM, ada pak. STNK, ada pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa lewat terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Disiplin kita begitu tuh sekarang. Jadi kalau nggak ada bapak mah sah-sah aja tuh pelanggaran. Lah orang yang ada iman pun kagak begitu. Polisi nggak lihat, Allah. Saya sendiri, Allah. Nggak ada yang tahu, Allah. Ini lantaran kuman, kurang iman, timbul kudis, kurang disiplin. Yang kedua kurap, kurang rapi. Ini penyakit santri nih. Ketawa dia. Kita ini jadi bangsa umat yang asalan. Bikin masjid bisa memanage masjid, kita lemah. Asal. Bahkan secara umum oleh pengaruh mass media, terutama televisi, kita ini sudah dilatih jadi bangsa instan, ogah keringetan, jadi bangsa konsumtif. Coba lihat iklan sekarang, belilah, pakailah, makanlah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Minuman mulu sama gegarasan. Nggak ada seruan kayak zaman dulu, bikinlah, tanamlah, tanamlah, bikinlah, bikinlah, tanamlah. Nggak ada lagi. India bangkit ekonominya karena prinsip sederhana, kalau bisa bikin ngapain beli. Itu India prinsip ekonominya, kalau bisa bikin ngapain beli. Kita enggak sekarang, kalau bisa beli ngapain bikin. Tuh ekonomi kita sekarang, kedelai beli, impor, beras beli, impor, jagung impor. Kita instan, apalagi motor kayak air. Kenapa? Melayani segala penjualan. 200.000 pulang bawa motor.
Apalagi mau lebaran, KTP doang. Serahin dapat motor, pulang mudik dan nyohor. Punya bawa motor baru, ntar pada ke Jakarta bawa bendera putih. Nyerah Pak. Dia serahin aja lagi tuh motor. Menang nyohor doang. Kurang. Padahal agama tuh ngasih isyarat yang lil wasail hukmul maqasid ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tutuplah auratmu, artinya apa? Kamu harus punya pabrik tekstil. Jagalah kebersihan, artinya apa? Dirikan pabrik deterjen, temukan mesin pembersih. Jadi fa'il, jangan jadi maf'ul. Sekarang asal kita pergi haji, kita beli kain ihram, kita pakai, buka ujungnya made in China. Beli sorban yang kecil di pasar Seng, kita pakai, kita buka ujungnya made in Taiwan. Kita jadi kayu bakar masak nasi orang. Yang ketiga kutil. Penyakit masyarakat tahun kering. Kutil kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall. Coba ibu-ibu lihat, asal ada mall baru, rame-rame aja ke sono. Ntar sono buka, rame-rame aja ke sono. Kagak belanja. Ke sono heran, kemari kagum, gitu doang udah kerjaan. Makanya di Indonesia asal ada aliran aneh, ada aja yang ngikut. Ada nabi palsu, ada aja yang ngikut. Kenapa? Kutil. Cepat heran, gampang kagum. Al-Qiyadah itu Ahmad Musadik Betawi Chandran situ Senayan. Waktu itu saya bilang, ini Betawi lagi naik daun nih, ada dua nih, atau jadi gubernur atau jadi nabi. Lapangan kerja yang Tuhan udah kagak bikin lagi aja pakai. Untung udah taubat Ahmad Musadik. Salam Haji Salam, udah taubat dia. Lagian baru sih di sejarah saya dengar ada nabi lapor ke Polda. Itu bisa terjadi karena masyarakat kutil. Kesulitan ekonomi itu kayak orang lagi hanyut di kali. Orang kalau lagi hanyut tuh di kali, rumput juga dia pegang. Dia tahu rumput nggak kuat nahan badannya, cuman emang lagi hanyut, apa aja sekenanya. Ketemu nabi palsu, pegangan. Ketemu aliran aneh, pegangan. Emang lagi hanyut. Makanya kalau ke masyarakat saya kasih cerita, ada tabrakan di jalan, kencang bener, buah, korban jatuh lepotan darah, orang pada merubung. Datang wartawan mau ngambil gambar dari dekat, susah, orang banyak bener pada merubung. Nyari akal nih wartawan, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Ngaku bapaknya korban. Orang pada minggir semua. Minggir, minggir, ini ada bapaknya korban. Minggir orang semua. Sampai di depan korban, pucat itu wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Ini ketangkep nggak pesan nih cerita? Ketangkep nggak? Kalau belum kenal bener-bener banget mah jangan buru-buru ngakuin. Tuh pesannya tuh, entak jadi bapak monyet. Kalau belum kenal-kenal banget mah jangan buru-buru ngakuin. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau ngaji apik nyari guru, nggak sembarangan. Sanadnya tuh mutasil, mutawasil, mutawatir. Kalau belum kenal-kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Saya bapaknya korban, yang ketahu dia kagak tahu yang ketabrak anak monyet. Nah, jadi saya balik lagi, udah 1,5 jam deh tuh. 3 menit. Hah? 3 menit. 7 menit. Tukarnya ente sini anak di situ.
Bercanda bang, jangan dipikirin. Emang orangnya begitu. Jadi anak-anakku para santri terutama balik lagi nyontoh kepada baginda Nabi, jangan takut susah. Kemudian saya tadi bilang seakan melengkapi kesusahan kita sebagai bangsa ini, musibah nggak udah-udah. Benar? Benar. Betul udah dipakai kiwil, gua nggak pakai. Kiwil betul. Gua mau ngomel orang nyari duit, padahal hak cipta tuh. Musibah. Sudah gitu muncul lagi yang berpikiran, biasa Pak Zainuddin, gunung meletus, banjir, itu kan fenomena alam. Lihat sekulernya bangsa kita. Alam makhluk, alam nggak berdiri sendiri. Gejala-gejala alam kan sebenarnya bisa diprediksi, tapi yang terjadi unpredictable. Oh, gue juga gak ngerti tuh. Yang penting penampilan dulu, dengerin aja dah. Unpredictable, susah diprediksi. Lumpur, sampai gini hari belum udah tuh lumpur. Padahal Inul ngebornya di sini. Ngapa mancurnya di sana? Longsor, gempa, gunung meletus, angin puting beliung, banjir merata. Petani ngejerit, nelayan takut ke laut. 3 hari habis tsunami saya ke Aceh, karena pakai heli saya bisa keliling sampai ke Melabo, daerah paling hancur itu. Di Melabo saya lihat dahsyatnya bekas gelombang tsunami, luar biasa Pak. Itu gelombang laut naik ke darat nganterin perahu, pulang narik mobil. Ini tsunami kerjaan, orang tukar tempat dikejar. Perahu naik ke darat, mobil turun ke laut. Teman-teman di Aceh nanya, Pak Zainuddin, kok bencana di mana-mana di tanah air? Ini ujian, apa teguran, apa hukuman? Mas, ini mau borongan gitu saya. Kalau udah borongan yang benar-benar kelibat juga. Ketika yang ma'ruf jalan, yang munkar jalan, saat yang munkar dapat hukuman, yang ma'ruf kena getahnya. Sama juga begini nih, ada santri tengah hari bolong, enter, panas banget. Pan makan jambu air enak tuh, naik kita ke kebun jambu, sampai sama tengah pohon semut api gigit, panas gatel. Kita lihat gile banyak juga lagi semutnya. Turun kita dari pohonan pulang ke rumah. Ngapain? Ambil obor. Sondot obor menyala, balik lagi ke pohon jambu, sepuhunan tuh semut kita bakar. Yang gigit atuh. Yang gigit tuh semut-semut yang lain kalau bisa ngomong protes tuh. Yang gigit lu temen gua kagak ngikut gua. Tapi kan kita kagak ngerti. Mau gigit, mau enggak, asal semut gua bakar. Masyarakat juga begitu. Sekarang nih namanya hak asasi kan bukan main. Atas nama hak asasi asal dibilang ini jadi nyaut. Biarin aja, lo nggak jadi pusing. Yang main judi gua, pakai duit gua main di rumah gua. Mau kalah mau menang urusan gua, ngapa lu yang repot? Ada tuh orang kalau dibilangin nyautnya begitu. Bodoh amat, yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, kan gue gak ngerugiin lo. Mau muntah uker urusan gue, udah diem aja deh. Yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue, lu tekor apa lo? Udah biarin aja, atas nama hak asasi. Nah dari sekarang sisi ini kita bisa nyaut dah kalau ada yang ngomong begitu. Iya mas, yang judi lo, yang zina lo, yang mabok lo. Tapi judi, zina, mabuk ini maksiat.
Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah, turun gempa. Yang mampus bukan elu doang moyong. Bareng-bareng enak diborongin. Ini kalau cara santri, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah bencana yang kalau dia datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik kena juga. Kalau belakangan di masyarakat, saya kasih contoh yang sederhana. Hidup tuh yang paling tenang, hidup model tukang parkir. Tukang parkir di mall tenang, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gue belum rapi ngomong, gue juga tahu mobil orang. Ntar tuh mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih, tenang. Di mana rahasianya? Tukang parkir tidak merasa memiliki, cuman merasa dititipin. Jadi apa bedanya sama kita? Sama, kita nih kang parkir semua, kita dititipin doang. Kalau begitu, pertama titipan kudu dijaga yang benar, barang titipan. Kalau enggak, yang nitip marah. Pak Zainuddin, ya nitip motor ya, boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper hancur. Apa enggak marah yang nitip? Marah enggak? Marah enggak? Gue kan nitip, kenapa lu enggak jagain? Sama. Allah nitip anak 3 orang sama kita supaya dididik yang benar. Yang satu judi, yang satu nyolong, yang satu mabuk. Marah. Yang nitip marah. Allah nitip harta kepada kita supaya bantu yatim, bantu pesantren, santuni yatim, bela yang lemah, bangun rumah sakit. Pelitnya 17 setan. Marah. Yang nitip mau lebih berasa, Allah nitip Indonesia sama kita. Sumber daya kekayaan alamnya harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dilaksanakan oleh para penyelenggara negara yang kita sebut pemerintah. Amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar. Disalahgunakan, yang nitip. Kelihatan kan di benang merahnya? Kalau yang nitip marah udah gampang aja urusan. Padahal Indonesia kita ini subhanallah, saya sering pidato, saya bersyukur lahir di Indonesia, saya bangga jadi anak Indonesia. Bukan karena saya dididik untuk itu. Pertama, perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok Nusantara, saya saksikan wajah Indonesia dari desa ke desa. Yang kedua, Allah kasih kesempatan saya melihat negeri-negeri lain di dunia ini. Saya keliling Asia, saya ke Eropa, saya ke Australia, saya ke Amerika. Makin banyak negeri saya lihat, makin bersyukur saya lahir di Indonesia. Negaranya besar, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kali itu mas. Buminya subur. Di atas perut bumi kita tanaman apa yang gak hidup? Di bawah perut buminya ada minyak, ada gas, ada batu bara. Lautnya, pasir lautnya aja bisa dijual nguruk Singapura. Illegal fishing, pencurian ikan. Tiap hari tuh Korea, Jepang, bahkan Taiwan nyolong ikan di perairan Indonesia. Jepang nangkap ikan di laut Indonesia pakai kapal pabrik bang. Di situ dia tangkap, di situ dia olah, keluar kapal udah dikaleng tuh ikan. Kita begini nih masih neger aja neger. Wow, kapan kumpulnya tuh ikan? Belum lagi ada minyak lepas pantai. Hutan jutaan hektar, laut kaya, bumi kaya, hutan kaya, rakyat, jangan-jangan yang nitip
Mau lihat ini cuma sebagai fenomena alam, bencana-bencana ini. Oh, sekuler. Gunung makhluk, angin makhluk, bumi makhluk, laut makhluk, air makhluk, makhluk tunduk kepada Khalik. Jadinya masyarakat mesti diingatkan kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budunya kali kurang benar, sampai nasta'innya seret. Kalau na'budunya benar, nasta'innya top chair. Kalau ibadah beres, pertolongan pasti datang. Dalam konteks dengan maulid, Allah memberikan dua jaminan keamanan. Pertama, baginda Rasul, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan bencana selagi kamu Muhammad masih hidup di tengah-tengah umat. Waktu Nabi masih ada, nggak pernah ada bencana. Kenapa? Beliau rahmatan lil. Setelah beliau wafat, untung ayatnya dulu nyambung. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Baiklah, saya kembali kepada contoh pertama dari baginda Nabi. Sejak kecil udah ditempa oleh kesusahan. Anak-anakku para santri, jangan takut ngadepin susah. Mendingan makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Makan singkong beneran, makan roti ngimpi, mending mana? Mending makan roti beneran. Begitulah santri didik dengan segala kesederhanaan untuk menjadi orang yang bisa menghadapi segala situasi. A man for all season. Bisa menghadapi segala situasi. Itu contoh beliau. Yang kedua, beliau ini tokoh yang pandai menginventarisir potensi. Nabi Yusuf pesan sama saudara-saudaranya, kalau kamu mau berangkat ke kota Mesir, berangkatlah. Masuklah ke kota lewat pintu yang berbeda-beda. Jangan lewat satu pintu, gampang diringkus orang. Yang itu lewat Blodik, yang itu lewat Belir. Masuklah kota Mesir lewat pintu yang berbeda-beda. Ini yang saya maksud pluralisme, pluralitas, kebersamaan. Bukan pluralisme, pluralitas. Nabi Yusuf itu kan hebat. Dikucilin sama saudara-saudaranya, dibuang ke sumur mati, dilelang sebagai budak, diangkat dijual ke Mesir, dibeli pembesar istana, kerja di istana. Istri pembesar naksir, Yusuf menolak, difitnah, 7 tahun mendekam dalam penjara tanpa dosa, di penjara 7 tahun. Ringkasnya, satu saat penguasa mimpi, dicari ahli takwil, ada yang kasih tahu Yusuf, anak muda di penjara, jago nakwilin mimpi. Dipanggil Yusuf, ditakwilkan mimpi itu, bahwa Mesir akan dilanda krisis ekonomi. Dikasih saran yang begini. Akhirnya Yusuf diangkat jadi pembantu raja, bekerja dengan ikhlas, jujur, berhasil mengeluarkan Mesir dari krisis ekonomi. Ketika rajanya wafat, Yusuf naik gantiin raja. Ini contoh buat umat Islam, mendingan kayak Nabi Yusuf, di penjara dulu, baru jadi pejabat tinggi. Daripada jadi pejabat tinggi dulu, baru. Bung Karno kasih contoh dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Saya kagum Bung Karno itu, berjuang habis-habisan, waras keringat, banting tulang, masuk penjara, keluar tahanan, masuk sel, keluar bui, dibuang ke Digul, dibuang ke Ende, dibuang ke Bengkulu. Bung Karno setelah merdeka baru Bung Karno pakai jas, pakai dasi, pidato di mana-mana. Sekarang banyak tiba-tiba saja muncul tokoh pakai jas, pakai dasi, pidato di mana-mana, baru dibuang. Kebalik. Membangun kebersamaan. Baginda Nabi pandai menginventarisir potensi.
Coba beliau punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa itu? Sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung kita kalau mau maju kudu punya Abu Bakar. Kampung kalau ada yang dituain, anget bang, ibarat hutan ada macannya, ada yang disegenin, ada yang disegenin. Kita perlu orang tua bijaksana, bukan orang tua gede ambek. Nyalain dong, kagak bisa dandanin. Salah tuh anak muda, salah. Yang benar bagaimana kong? Au. Kagak enak nih, nyalain dong, kagak bisa dandanin. Udah ada dong di kampung kita yang jadi Abu Bakar Siddiq, palang pintu. Lalu apa lagi? Nabi kita punya Sayyidina Umar ibn Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah. Kampung kita maju kalau ada yang jadi Umar. Ngapain? Ngajian bang. Terus ada yang gangguin, ayo paranin yuk. Kudu tuh zaman preman, yang munkar aja berani. Kenapa yang ma'ruf kudu mendak-mendak? Harus ada yang jadi Umar, imam tapi jenderal. Nah, cuma nyari Abu Bakar sama nyari Umar gampangan dikit. Yang susah Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, santri tapi pengusaha. Pesantren bisa maju kalau punya Utsman, kampung maju kalau punya Utsman, masjid maju kalau punya Utsman. Ngapain? Ngecor bang lantai 2, udah gua kirim semen sama pasir. Utsman tuh susah nyari yang begini sekarang. Kalau Umar sama Abu Bakar banyak banget ada sumbangan pikiran mulu. Gue juga udah mikir dari kemarin. Nyari Utsman yang susah. Bangun masjid nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, dong kubah turun. Kagak ada lo, kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor, kudu punya Utsman. Majelis taklim yang mingguan bagaimana mau maju kalau ngarepin dari jamaah doang, kagak ada Utsmannya. Yang ngaji 3 pojokan, yang satu uap, yang satu kempet, yang satu pules. Ustaz dah pegel deh. Udah gitu kita kadang-kadang lebih menghargai burung beo daripada ustadz yang ngajarin pengajian kita tuh. Burung beo bisa ngomong dikit banget. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ngerti kagak, fasih kagak beo. Assalamualaikum, assalamualaikum, 1 juta. Beo, assalamualaikum, assalamualaikum, 1 juta harganya. Beo, ustadz ngajarin kita di musola, assalamualaikum, cakep banget. Baca kitab selembar, meniran mulut terangin, pulang 16.000. Kalau ada yang jadi Utsman. Apalagi baginda Nabi punya Imam Ali, karamallahu wajhah, tokoh muda tapi intelek, masih muda tapi rela korban jiwa demi keselamatan baginda Rasul di malam hijrahnya. Saya cerita nih keberanian Imam Ali. Pan malam itu rumah Nabi dikepung pagar betis oleh preman-preman Quraisy. Perintahnya bunuh Muhammad, dikepung pagar betis. Tikus aja nggak bisa lewat, apalagi orang. Pagar betis. Di dalam baginda Nabi Sayyidina Abu Bakar, Imam Ali. Kata baginda Nabi tengah malam, ya Abu Bakar, labaika ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Gantiin saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Tidur di tempat tidur Nabi pada malam rumah dikepung. Itu resikonya kan nyawa. Imam Ali tahu itu. Beliau nggak nawar. Jangan saya Nabi, Abu Bakar yang taat. Enggak. Fi amanillah ya Rasul. Saya akan tidur di tempat tidur Tuhan. Berangkatlah Tuhan dengan selamat. Tidur. Baginda Nabi keluar lewat pintu belakang. Tapi mau lewat pintu mana, rumah ada dikepung. Begitu pintu terbuka, terjadilah pertolongan Allah. Waj'alna min baini aydihim
sadda min khalfihim sadda fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun. di kiri kanan depan belakang dibuatkan dinding, kami butakan mereka nggak lihat Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga satu pita merah, mata menteleng, Nabi lewat nggak kelihatan. Yang terakhir nih yang pakai ini ayat Edi Tamsil. Udah lewat 1 jam, yang piket nih pada mulai sadar. Ini jangan kok sepi amat, jangan-jangan Nabi udah keluar nih. Biasanya kan dia bangun tengah malam. Coba intip, masih tidur. Tenang deh, nggak kemana-mana. Apel lagi. Udah jangan nungguin bangun deh. Kita gerebek aja rumahnya, dobrak pintunya, masuk kamarnya, bunuh. Setuju. Wah, rame-rame. Masuk ke kamar, dobrak pintu, lihat lagi tidur, tarik selimut. Yang narik selimut kaget, yang tidur kaget. Sama-sama kaget. Yang tidur pasti kaget dong, orang lagi tidur sedang enak selimut ditarik. Yang narik selimut juga kaget, menyangka Muhammad, ternyata ada. Kaget loh. Kok sampean li? Preman Madura rupanya narik. Udah dengerin aja dah. Iya saya. Mana Muhammad li? Nggak tahu. Jangan macam-macam li. Tak celurit sampai. Saya nggak tahu. Kamu apain juga saya nggak tahu. Kamu ini aneh kata Imam Ali. Saya kan tidur kan. Kamu kan piket. Di mana-mana juga yang tidur nanya yang piket. Saya nggak tahu. Keberanian. Kita harus punya tokoh-tokoh muda macam Imam Ali karramallahu wajhah. Apalagi Nabi kita punya Khadijah binti Khuwailid. Ya Allah, ini perempuan budiman. Orang lain belum iman, Khadijah iman. Orang lain musuhi Nabi, Khadijah korbankan hartanya bantu Nabi. 5 figur ideal di tengah masyarakat. Ada posisi Abu Bakar, ada posisi Umar, ada posisi Utsman, ada posisi Ali, ada posisi Khadijah. Kita perlu Khadijah baru. Nih bapak-bapak yang hadir di sini nih, ntar pulang boleh rapat sama bininya dah. Mak lo denger Ustadz ngomong apa tadi? Apa bang? Ya gue mau nyari Khadijah ini. Mana caranya? Cari untung dikit dah. Makanya kalau sama ibu-ibu saya bilang ibu-ibu itu ngangkat Islam kan ngangkat derajat kaum wanita, perempuan tiang negara. Benar ya Bu ya? Bu, perempuan tiang negara luar biasa. Laki pondasi. Laki pondasi, makanya pondasi mah atuh, tiang boleh 4. Pondasi. Ini gue pulang dicegat ibu-ibu nih. Artinya ayo ke depan kita memerlukan kebersamaan. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Ini kan di negeri kita ini partai itu alat peraih kekuasaan. Partai sebagai lembaga pendidikan politik nggak jalan. Makanya yang kita kaya politisi, kita miskin negarawan. Banyak pejabat tapi sedikit pemimpin. Dan yang udah jadi pemimpin juga sulit mau duduk bareng. Karena suksesi model Ken Arok melahirkan dendam politik yang berkepanjangan. Pan dulu masih ada Pak Harto tuh umpama tiap 17 Agustus di istana pada duduk berjejeran itu Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mega. Enak rakyat ngelihatnya. Wah pemimpin kita emang satu. Hati mereka bagaimana kayak bodoh amat. Yang penting duduk bareng rakyat ngelihatnya udah adem. Masyarakat paternalistik nggak perlu teori yang merenung-renung. Yang dia lihat itu aja udah kenyataan yang ngademi. Tapi ini sulit terjadi. Kenapa? Karena suksesi yang melahirkan dendam politik. Gus Dur ngawinin
Mega baru mau datang, kalau SBY udah pulang. Lah kan kagak lucu tuh tontonan kayak begitu, nggak lucu. Para elit nggak bisa mendidik rakyatnya untuk bersatu. Masing-masing mendahulukan egonya, kepentingannya, kebesarannya. Lalu orang kita ini post power syndrome. Kalau udah jadi orang gede susah banget mau balik jadi orang biasa. Lech Walesa, bekas presiden Polandia, berhenti jadi presiden, kerja lagi di pelabuhan. Dia nggak merasa itu sebagai aib. Kita udah lama banget berhenti jadi presiden, kemarin masih dikawal-kawal pakai biaya negara. Kan ngeribetin orang, dan negara lagi bangkrut. Post power syndrome. Karena itu ke depan diperlukan semangat kebersamaan. Beda dalam politik boleh, tapi kalau sudah kumpul seperti ini, kita Muslim. Mau Golkar, mau P3, mau PBB, mau PKS, mau, kita Muslim. Utamakan itu. Karena apa saya bicara begini? Belajar dari pengalaman di Kalimantan Tengah. Pemilihan gubernur maju 3 pasang, 2 Muslim, 1 non Muslim. Apa yang terjadi? Menang yang non Muslim. Suara umat pecah. Terjadi lagi di Kalimantan Barat, pemilihan gubernur, 4 pasang maju, 3 Muslim, 1 non Muslim. Apa yang terjadi? Yang non Muslim yang menang. Suara umat pecah. Kemarin waktu pemilihan gubernur DKI, saya diajak ngobrol sama Pak Sutioso, mantan gubernur. Kiai, kenapa Mas? Mau maju nggak? Apa? Gubernur DKI? Kiai kan dikenal orang, basic dukungannya cukup kuat. Polling juga menunjukkan nama Kiai masuk nominasi. Saya bilang enggak dah. Kenapa? Gak punya modal. Ini demokrasi Kiai, teori Mas. Prakteknya tetap saja ini pertarungan tokoh dan modal. Dia tokoh kagak punya modal, selamat ngelamun. Modal banyak bukan tokoh, habis dibohongin orang. Bikin tim sukses, timnya yang sukses. Dia mau kanyut kemana-mana. Yang kedua yang terpenting kata saya, kalau ada 2 Betawi maju, dua-duanya pasti gagal. Suara bakal pecah. Inilah yang saya mau ajak kita merenung, pelajaran dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan berpotensi terjadi di Sumatera Utara. Sebentar lagi di Sumatera Utara pemilihan gubernur, 5 pasang maju, 3 Muslim, 2 kombinasi Muslim non Muslim. Kalimantan Timur berpotensi kayak gitu lagi. Kalau Sumatera Utara dan Kalimantan Timur ini daerah kaya, pemasok terbesar ke APBN. Apa dampaknya? Saya 3 minggu yang lalu dari Sumatera Utara, ada teman saya laporan, Kiai, ini kan gubernur sekarang namanya Rudolf Pardede. Gak gantinya, tadinya wakil gubernur, tapi karena Rizal Nurdin meninggal di pesawat Mandala itu, dia naik gantiin Kristen. Dia bilang Pemda Sumatera Utara Maulid anggarannya 25 juta, Natal 1/4 miliar. Dia mainin Maulid 25 juta, kagak bunyi. Lah petasan kalau yang kecil ceplik begitu doang, murah. Natal 1/4 miliar. Jadi posisi itu dimanfaatkan. Nah kita ini mari, terutama partai-partai Islam, Islamnya dulu pentingin. Kalau harus tokohnya, ya itu tadi pecah suara. Itu menarik. Di Amerika orang nggak kenal siapa ketua partai Demokrat, orang nggak kenal siapa ketua partai Republik. Tugas ketua partai menyiapkan kader siapa yang mau diusung. Sama juga pemain bola di Eropa. Kita kalau bicara Real Madrid, kita nggak kenal siapa pemilik klubnya, kita nggak tahu siapa pelatihnya. Yang kita kenal ada Raul Gonzalez, ada Robinho. Kita ke Inggris ada Manchester United, kita nggak tahu siapa pemilik klubnya, kita tahu pelatihnya Sir Alex Ferguson, tapi kita lebih kenal Wayne Rooney.
kita kenal G dan lain-lain. Beda sama PSSI, kita lebih kenal pengurusnya dari pemainnya. Saudara-saudara, bagaimana kesebelasan menciptakan pemain-pemain yang handal di tengah lapangan, membangun semangat kebersamaan. Oleh karena itu, ayo kita dewasa menghadapi ini ke depan, supaya semangat kebersamaan itu lebih tumbuh dan berkembang. Yang ketiga terakhir, udah 3,5 jam nih. Nabi kita jadi contoh karena modal utama perjuangannya adalah akhlakul karimah. Dakwahnya pakai akhlak Islam, agama yang baik, dibawa oleh manusia yang baik, disampaikan dengan cara yang baik. Beliau ngajarin penari yang baik harus ngerti irama gendang. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Orang buta diajak senyum, bagus maksudnya, rada mubazir hasilnya. Jangan gak paham. Orang budak dibisikin, kita bubrekan dia kagak denger. Penari yang baik harus ngerti irama gendang. Khatibin nas ala qadri unqulihim. Saya kan suka bikin terobosan yang kadang-kadang saya sendiri juga. Saya pernah main film rame, kiai-kiai ngamuk, Habib, waduh ini Zainuddin macam-macam mau jadi aktor apa. Saya ketemu Kiai Idris Lirboyo Kediri, Pak Yai, piye nih Pak Yai? Main film apa? Film dakwah, ceritanya gini-gini. Bagus ini ceritanya. Emang kenapa? Ya saya sih sakit perut aja ngelihat wajah Islam di film Indonesia. Kampungan, magic. Coba lihat Islam di film Indonesia, di sinetron kita. Urusannya kayak gitu doang. Burung batang terbang, ntar kuburan ngebul. Cuma jual keajaiban. Islam cuma buat musir setan. Bikin partai, ikut pemilu. Mau jadi apa sih Zainuddin? Nggak mau jadi apa-apa. Kiai itu beda pikirannya. Kiai itu nggak perlu jadi gubernur, tapi dia seneng kalau santrinya jadi gubernur. Kiai nggak usah jadi menteri, tapi dia seneng kalau temennya jadi menteri. Kenapa? Dakwah bisa menjawab segalanya, tapi tidak menyelesaikan segalanya. Dakwah punya kekuatan moral, tapi tidak punya kekuatan struktural. Kenapa fatwa MUI sering banci? Karena cuma punya kekuatan moral, tapi tidak punya kekuatan struktural untuk melakukan eksekusi terhadap fatwanya. Diperlukan kekuatan struktural, tetapi komitmen ana muslim qabla kulli syai'. Islam di atas segalanya, bahkan di atas kepentingan partai sekalipun. Jadi oleh karena itu, mau sukses utamakan akhlak. Di masyarakat anak siapa kita? Nomor 2. Setinggi apa pendidikan kita? Ntar dulu. Berapa banyak harta kita? Nomor 4. Yang orang lihat akhlak. Kalau itu hancur, yang lain gak banyak menolong. Satu malam saya diundang wisuda santri di pesantren Al-Fatah Ploso Mojo Kediri Gusmi. Saya masuk pondok pesantren malam-malam. Wah, santri-santri yang sudah khatam itu Alfiyah, Mu'in, Jalalain, diwisuda malam itu. Saya diminta ngasih pengarahan. Di dinding pesantren ada spanduk. Spanduknya putih, panjang, tulisannya cuma 3 kalimat, jadi nyolok bener. Panjang, putih, tulisannya cuma 3 kalimat. Pesan kiai buat santri-santrinya yang sudah mengkhatamkan itu, sudah khatam itu Alfiyah Ibnu Malik, Mu'in, Jalalain, ada tulisan di tembok 3 kalimat. Jalan masih panjang. Allah, seakan kiai mau pesan santrinya, biar kamu sudah hafal itu Alfiyah Ibnu Malik, kau sudah khatam itu Mu'in, kau sudah khatam itu Jalalain, jangan sudah berasa jadi orang ya. Jalan masih panjang. Ini penanaman nilai akhlak. Jalan masih panjang. Tidak lurus bertabur bunga di kanan kirinya, penuh onak dan duri. Penuh onak dan duri.
Tapi dari dahulu keprihatinan itu sering saya ungkapkan, kita kekurangan jenderal, tapi saya tidak takut Indonesia kekurangan jenderal. Kita perlu ekonom, saya nggak khawatir Indonesia kekurangan ekonom. Kita perlu teknokrat, saya nggak khawatir Indonesia kekurangan teknokrat. Saya justru khawatir suatu saat kita mengalami krisis kekurangan ulama, kekurangan kiai, kekurangan orang-orang yang yatafaqah fiddin, mendalami ajaran-ajaran agama. Karena itu kiai itu beda sama guru silat. Kalau guru silat punya 14 jurus, paling turun ke muridnya 10 jurus. Yang 4 jaga-jaga, jangan sampai jatuh sama murid. Kalau udah jatuh sama murid, bubar perguruan. Tapi kalau kiai mah dia bangga, senang kalau lihat santrinya jauh lebih hebat dari dia. Itu kebahagiaan para kiai, para ulama kalau melihat santri-santrinya jadi orang. Anak saya yang pertama saya titip ke Jawa Timur, Tewireng, si Fikri. Tahun pertama dia pulang, saya cek, sini apa hasilmu setahun di pesantren. Dia sodorin saya satu piagam penghargaan juara lomba pidato di pondoknya. Saya heran nih anak di rumah jarang ngomong jadi juara pidato. Saya tanya, kamu bisa pidato, apa yang dipidatoin? Dia bilang, pan kaset ayah diapalin. Saya ketawa juga. Oke, baik, tapi apa cita-citamu? Saya kepengen seperti ayah. Wah, saya bilang, bodoh kau. Kenapa begitu? Kalau aku di matamu kau anggap hebat, maka kau harus 10, 100, bahkan 1000 kali lebih hebat dari orang yang kau anggap hebat. Kenapa? Masamu 30-40 tahun ke depan. Tantanganmu lebih berat dari yang aku ayahmu hadapi. Kalau kau sama dengan aku, kau akan ditinggalkan umat karena kau tidak akan pernah mampu menjawab tantangan zamanmu. Itu prinsip. Kemampuan menjawab tantangan. Oleh karenanya dimulai dengan akhlakul karimah.